Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Anthony. Dia tengah disibukkan dengan beberapa kurir makanan. Sembari memeriksa daftar makanan yang ia beli, Anthony berucap, "Oke, kalian sudah boleh pergi." Dengan serempak para kurir menjawab, "Oke, kalau begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa Pak Anthony." Sambil berjalan menjauh, kurir berambut pirang berucap, "Cih, dia memesan begitu banyak makanan. Apakah dia hantu kelaparan yang berinkarnasi?" Dan dijawab oleh pria bertopi di sebelahnya, "Biasa, orang kaya memang suka begitu." "Menurutku dia memang orang kaya tapi sangat bodoh," balas pria berambut pirang. Meskipun Anthony mendengar semua itu, tetapi dia memilih untuk diam. Kemudian, Anthony meraih kunci pintu belakang mobil box yang di dalamnya terdapat banyak kardus yang berisi makanan. Sungguh menyenangkan, dikelilingi dengan begitu banyak makanan yang terasa lezat dan segar, batin Anthony. Seketika Anthony mengaktifkan kekuatan ruang spasial miliknya, sehingga seluruh makanan terhisap masuk ke dalamnya dan hanya menyisakan kardus-kardus yang sudah kosong. Kemudian kita diperlihatkan saat akhir zaman terjadi. 80% manusia di bumi berubah menjadi zombie, dan sisanya akan mati dimakan para zombie. Namun ada sebagian kecil orang yang mendapatkan kemampuan super. Ada yang dari aspek fisik, aspek elemen, dan juga dari aspek spiritual. Sedangkan Anthony sendiri mendapatkan kemampuan super yang sangat langka, yaitu elemen ruang dan waktu, sehingga dia dijuluki sebagai Raja Kehampaan. Semenjak Anthony menguasai kemampuan melintasi ruang hampa, dia bisa bertahan hidup di akhir zaman. Namun, sangat disayangkan, seiring berjalannya waktu, semakin bertambah pula jumlah orang-orang yang mati, sehingga membuat Anthony merasa kesepian. Dengan itu, Anthony mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, yang tidak disangka oleh Anthony adalah dia terlahir kembali ke masa 27 hari sebelum hari kiamat itu terjadi. Akan tetapi, hampir seluruh kemampuan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya hilang. Namun, kemampuan super spasial Anthony masih ada. Kemudian, scene berubah di masa sekarang, di mana Anthony sedang menyimpan seluruh persediaan makanan ke dalam ruang spasial miliknya. Karena di masa kiamat nanti, makanan akan menjadi sangat langka dan berharga. Selain itu, ruang spasial Anthony dapat menghentikan waktu, sehingga makanan yang disimpan akan terjaga dan tetap segar. Setelah Anthony turun dari truk makanan itu, dia mendapatkan panggilan telepon dari seseorang, yang dimana orang itu mengatakan, "Anthony, aku mau kau sekarang juga segera datang ke grup Sukario. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu." Dan orang itu langsung memutuskan panggilannya begitu saja, sehingga Anthony yang sedikit kesal berucap, "Apa yang seharusnya terjadi, akhirnya terjadi juga. Namun, Omen Brand, kali ini aku tidak akan sepolos itu lagi." Kemudian kita diperlihatkan gedung milik grup Sukario yang menjulang tinggi. Di sana terlihat Anthony yang sedang dimarahi oleh Om Brand, yang dimana Om Brand berucap, "Kenapa kau menjual saham yang seharga lebih dari 6 triliun dengan harga 2 triliun saja? Kau juga tidak memberitahuku masalah sepenting ini. Apakah kau masih menganggapku sebagai pamanmu?" Tegas Om Brand sembari memukul meja di hadapannya. Namun Anthony hanya menanggapinya dengan santai dan acuh. Seketika Om Brand melanjutkan ucapannya, "Anthony, jika ada orang yang mengancammu, kau bisa mengedipkan matamu. Atau jika kau dalam kesulitan, kau bisa langsung mengatakannya kepadaku." Dia pandai sekali berakting. Jika bukan karena akhir zaman tiba, dan aku mendengar dari pengakuan putranya yaitu Thomas, bahwa dia adalah dalang di balik kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuaku, dan dia pula yang perlahan mengambil alih saham yang ditinggalkan oleh orang tuaku, aku benar-benar tidak akan mengetahui hal ini seumur hidup, dan mengira bahwa dia adalah orang yang baik, batin Anthony. Kemudian Anthony berkata, "Om Brand, tidak ada orang yang mengancamku." Lalu sembari Anthony berdiri, dia melanjutkan ucapannya, "Aku memiliki firasat bahwa harga daging akan naik drastis. Mungkin setengah kilonya akan mencapai 100.000, bahkan bisa sampai 200.000. Dengan begitu, daging yang aku timbun seharga 2 triliun akan meningkat menjadi 10 triliun. Namun Om Brand tidak percaya, bahkan mengejek Anthony dengan mengatakan, "Kau bahkan berani berangan-angan seperti itu. Bukankah itu pemikiran yang bodoh? Anthony, bagaimana kalau kau menjual saham itu kepadaku?
Aku akan membayar saham itu seharga 3 triliun, ucap Om Bren dengan wajah penjilatnya. Namun Anthony mencoba menolaknya dengan halus dan bahkan menampilkan wajah seperti orang yang polos. Pada saat itu, telepon Anthony berdering. Kemudian Anthony meminta izin untuk mengangkat panggilan telepon itu. Di saat Anthony berjalan menjauh untuk menerima panggilan, Om Bren menampilkan wajah kesalnya sembari berucap lirih. Berani sekali anak sialan itu membuat kekacauan besar tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Aku harus memberi anak itu beberapa pelajaran. Setibanya Anthony di luar ruangan, dia bertanya siapa nama dan urusan si penelpon. Namun alangkah terkejutnya Anthony saat si penelpon mengatakan, "Pak Anthony, kami sudah menemukan petunjuk mengenai anjing stand-in berwarna hitam dengan luka di telinga kirinya. Aku akan segera mengirimkan fotonya kepada Anda." Anthony yang sangat senang menerima kabar itu, ingin segera melihatnya. Dan kemudian Sin menampilkan anjing stand-in berwarna hitam yang tak disangka di kehidupan Anthony sebelumnya. Anjing itu merupakan peringkat pertama dari elemen halilintar dan mendapat julukan Frankie, si Raja Halilintar. Meskipun dia hanya seekor anjing, tapi kekuatan Frankie sungguh sangat mengerikan. Dan pada saat itu, hanya Anthony seoranglah yang mampu menangkap dan memakannya. Karena memikirkan hal, Anthony sampai mengeluarkan air liur dari mulutnya. Saat Anthony melihat foto anjing itu, ternyata dari ciri fisik dan luka di telinganya sangat identik dengan Frankie si Raja Halilintar. "Frankie, kita tidak akan kekurangan makanan lagi di kehidupan ini. Bagaimana kalau kita berteman saja?" ucap Anthony sambil memandangi foto Frankie dari handphonenya. Dan Anthony kembali berjalan menuju ruangan Om Bren, sambil bergumam dalam hati, "Tunggu aku Frankie, aku akan menyelamatkanmu. Semoga kau bisa mengenaliku sebagai majikanmu." Setibanya di dalam ruangan Om Bren, Anthony berucap, "Om Bren, aku masih ada urusan, jadi aku akan pergi dulu." "Oke, nanti kita bicarakan hal ini lagi," jawab Om Bren. Kemudian Anthony berjalan keluar ruangan sembari bergumam, "Cih, sayangnya kau sudah tidak punya kesempatan untuk berbicara denganku lagi. Kau dan putramu harus meninggal saat akhir zaman tiba, dan aku sendiri yang akan mengantarmu ke neraka." Kemudian 1 jam pun berlalu. Anthony kini berada di kedai daging yang dimana terdapat anjing yang Anthony cari. Saat Anthony melihat kondisi Frankie saat ini, dia bergumam, "Lihatlah wajah malangmu ini, kemana tampang mengguncang dunia pada saat itu." Kemudian, Anthony berjongkok di depan Frankie dan mengatakan, "Jangan takut, aku akan menyelamatkanmu." Frankie yang bingung pun hanya bisa menggonggong. Kemudian Anthony dengan menampilkan wajah marahnya memanggil bos dari kedai ini. Dengan ramahnya pemilik kedai itu datang menghampiri Anthony dan berucap, "Ya, aku datang. Ada urusan apa ya Pak, sehingga Anda mencari saya?" "Kau sudah mencuri anjingku, tapi masih berani bertanya ada urusan apa?" jawab Anthony dengan kesalnya. "Jika aku tidak menemukannya tepat waktu, mungkin dia sudah menjadi sup anjing." Melihat Anthony yang sedang marah membuat pemilik kedai itu terkejut dan mencoba mencari alasan. "Tuan, semua yang aku jual ini itu dari sumber yang jelas dan resmi. Semuanya adalah anjing kampung. Mungkin kau sudah salah lihat," kata sang pemilik kedai. Anthony yang merasa trik pertamanya gagal, dia pun melanjutkan ke trik yang kedua, yaitu mengancam pemilik kedai. Dengan cara Anthony akan memanggil pihak berwajib dan akan memintanya untuk memeriksa tokoh ini. Mendengar hal itu membuat pemilik toko itu panik dan terkejut, sehingga dia mencoba untuk menyerang Anthony untuk membungkamnya. Namun Anthony dengan sigap menangkap pergelangan tangan si pemilik toko, dan kemudian dilanjutkan dengan menendang bagian belakang lututnya, sehingga membuat si pemilik toko itu terjatuh. Kemudian tangannya dikunci oleh Anthony, dengan itu si pemilik toko menyerah karena merasa kesakitan. Sembari melepaskan pemilik toko, Anthony berucap, "Apakah kamu masih berpikir untuk menghabisiku?" Dengan gagap dan ketakutan, pemilik toko itu menjawab, "Tidak, kakak, ampun, kakak ini salah paham. Kakak, aku sungguh tidak mengetahui bahwa anjing ini milik Anda." Kemudian Anthony menjawab, "Baiklah, karena sikapmu lumayan baik, aku akan melupakan masalah ini." Pada saat itu, Anthony terlihat senang karena rencananya berhasil. Kemudian pemilik toko itu memberikan Frankie kepada Anthony secara gratis, karena memang itulah yang diinginkan Anthony dari awal. Kemudian Anthony mengajak Frankie untuk ikut pulang bersamanya.
Hal itu membuat Frankie terkejut dan saat ini Frankie sudah mulai memiliki kecerdasan sehingga bisa memahami bahasa manusia. Dengan wajah gembira, Frankie mulai mengikuti Anthony pulang. Sesampainya di mobil Anthony, Frankie langsung melompat masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, Anthony sangat gembira karena Frankie sudah menganggap dirinya sebagai tuannya. Kemudian, mobil Anthony terlihat melaju kencang menuju rumahnya. Saat sudah mendekati rumahnya, Anthony berhenti sejenak untuk menyapa orang yang ia kenal, dan orang itu bernama Salton Bandis. Anthony nampak begitu bahagia saat bertemu lagi dengan Salton, karena di kehidupan sebelumnya, di saat-saat Anthony masih terbilang lemah, Salton rela mengorbankan dirinya demi melindungi Anthony dari kepungan para zombie. Sobat, di kehidupan ini aku pasti akan membuat hidupmu terasa menyenangkan, ucap Anthony dalam hati. Setibanya di rumah Anthony, Frankie begitu terkejut karena di depannya terdapat pemandian air panas. Sembari memandikan Frankie, Anthony juga terlihat ikut berendam. Saat itu Anthony bergumam, siapa saja orang dengan kemampuan super hebat yang akan muncul di masa depan? Sehingga Anthony pun berpikir untuk membuat kelompok dengan merekrut orang-orang hebat itu. Sembari mengeringkan bulu Frankie, Anthony berpikir untuk memperlakukan mereka sama seperti Frankie, yaitu membuat mereka bergabung untuk menjadi muridnya. Karena dengan adanya mereka, Anthony dapat menutupi kekurangan elemen ruang dan waktu miliknya, yang mana memang kurang cocok untuk pertarungan frontal. Namun jika Anthony ingin membangun tempat perkumpulan, maka Anthony membutuhkan persediaan yang lebih banyak, mulai dari makanan utama, garam, buah, sayur, biji-bijian, hingga alat elektronik, obat-obatan, perkakas, dan lain-lain. Semuanya harus ada, terutama air. Dikarenakan pada saat akhir zaman, semua sumber air akan tercemar dan tidak dapat dimurnikan, dan hanya air hujanlah yang aman untuk diminum. Kemudian, scene menampilkan adegan saat ini yang dimana Anthony teringat untuk membeli sebuah tongkat listrik. Mendengar semua itu membuat Frankie terkejut dan sedikit takut. Anthony yang menyadari hal itu kemudian menenangkan Frankie. Kemudian Anthony bergumam, di awal hari kiamat zombie akan sangat lemah, bahkan mereka takut dengan tongkat listrik itu. Dan tongkat itu adalah senjata ajaib yang tidak terkalahkan di awal kiamat. Anthony pun langsung memesan tongkat listrik itu dengan jumlah yang banyak. Dia juga tidak lupa membeli baju zirah yang terbuat dari emas. Kemudian, di saat Anthony dan Frankie sedang makan, terdengar ada seseorang yang sedang mengetuk pintu rumah Anthony. Dan alangkah terkejutnya Anthony karena yang berkunjung ke rumahnya adalah seorang wanita. Dan nama wanita itu adalah Marlinda Santos. Akan tetapi, wanita itu ternyata adalah guru les memasak yang Anthony sewa. Awalnya, Marlinda terlihat khawatir karena Anthony berani menggajinya dengan harga tinggi. Dia khawatir Anthony akan berbuat macam-macam dengannya. Namun, setelah melihat sifat Anthony yang ramah, Marlinda menjadi lebih lega. Kemudian Anthony langsung meminta Marlinda untuk memulai kelas memasaknya. Dan terlihat bahwa Anthony sangat payah dalam hal memasak. Bahkan dia tidak dapat membedakan gula dan garam. Setelah sekian banyak Anthony mencoba, akhirnya makanan itu pun jadi. Namun makanan itu terlihat tidak meyakinkan, sehingga membuat Anthony merasa frustasi. Bahkan Frankie pun tidak mau memakan masakannya. Dikarenakan les memasak sudah selesai, Anthony mengantarkan Marlinda sampai ke depan pintu rumahnya. Ketika Anthony hendak menutup pintu, ada hal yang membuat Anthony terkejut. Ternyata dia melihat dua sosok wanita yang dimana mereka berdua adalah kakak beradik. Sang kakak gadis berambut merah bernama Stevie, dia menempati posisi pertama pada kemampuan elemen api dan mendapat julukan Mawar Merah Darah. Dan sang adik yang berambut hitam bernama Stephanie, dia memiliki kemampuan elemen cahaya. Meskipun dia cukup lemah dalam hal bertarung, namun dia adalah pendukung yang sangat hebat. Bahkan di masa mendatang, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian Anthony yang sangat menginginkan mereka berdua bergabung ke dalam timnya, dia sampai menghubungi seseorang untuk mencari tahu makanan kesukaan mereka berdua. Kemudian waktu berganti, di mana sekarang tanggal 28 Mei dan 5 hari sebelum akhir zaman terjadi. Saat ini Anthony sedang memandangi daftar makanan kesukaan Stephanie dan Stevie. Kemudian, di tanggal 29 Mei, 4 hari sebelum akhir zaman terjadi, baju zirah yang Anthony pesan sebelumnya sudah tiba. Dan hari berganti, di mana sekarang tanggal 30 Mei, 3 hari sebelum terjadinya akhir zaman, yang di mana tongkat listrik pesanan Anthony pun baru saja tiba, yang membuat Anthony cukup senang. Lalu, tanggal 31 Mei, 2 hari sebelum terjadinya akhir zaman, Anthony terlihat membeli sebuah mobil. Dan saat ini, di tanggal 1 Juni, 1 hari sebelum terjadinya akhir zaman,
Anthony sangat kesulitan untuk tidur karena dia memikirkan banyak hal. Dan dia berpikir apakah hari kiamat itu akan terjadi lagi. Dan saat ini, tanggal 2 Juni, pukul 8 pagi, 1 jam 20 menit sebelum terjadinya akhir zaman, Anthony sedang menelpon Om Bren. Anthony meminta pinjaman uang kepada Om Bren sebesar 1 triliun rupiah. Dan Anthony melanjutkan bicaranya, yang dimana 1 triliun itu akan menjadi 10 triliun ketika usahanya berhasil. Kemudian Anthony mengatakan kalau dia akan berkunjung ke rumah Om Bren sebentar lagi. Saat ini terlihat Anthony dan Frankie sudah berada di dalam mobil. Dan sebelum Anthony berangkat menuju rumah Om Bren, Anthony pergi menghampiri Salton terlebih dahulu, karena Anthony ingin memperingatkan Salton perihal kekacauan yang akan terjadi pada pukul 9 nanti. Kemudian, scene menampilkan rumah megah milik Om Bren. Di sana juga terlihat putra Om Bren yang bernama Thomas. Mereka terlihat sedang berselisih. Om Bren berpikir untuk tidak akan meminjamkan uangnya kepada Anthony. Sedangkan Thomas berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang. Tak lama kemudian, bel rumah Om Bren berbunyi. Mereka menyadari bahwa itu adalah Anthony, dan Thomas yang disuruh ayahnya untuk menyambut kedatangan Anthony. Kemudian mereka terlihat saling berpelukan. Namun dalam benaknya, Anthony sangat membenci hal ini. Saat ini jam menunjukkan pukul 9.15, dan Anthony terlihat sedang memakan hidangan dengan sangat lahap. Namun tak lama terdengar sebuah teriakan, dan Om Bren menyuruh anaknya untuk pergi melihat sumber suara itu. Anthony menyadari bahwa kiamat sudah dimulai, dia pun langsung meninggalkan meja makan dan pergi untuk mengikuti Thomas. Pada saat ini Thomas sedang membuka pintu sebuah ruangan. Namun alangkah terkejutnya dia saat melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Di sana terlihat sesosok zombie yang baru saja memangsa seseorang. Sehingga melihat semua itu membuat Thomas terkejut dan jatuh ke belakang. Seketika zombie itu langsung menerjang ke arah Thomas. Namun untungnya Thomas berhasil menutup pintu ruangan itu lebih dulu. Dan di saat Thomas terduduk lemas, Anthony muncul dan hendak membuka kembali pintu ruangan itu. Dan Thomas hendak melarang Anthony, namun Anthony langsung memukul Thomas menggunakan tongkat listriknya, sehingga membuat Thomas terjatuh pingsan. Anthony pun langsung membuka pintu ruangan itu, dan dia melihat seseorang yang sedang dimangsa oleh zombie. Kemudian, Om Bren datang menyusul mereka berdua. Saat melihat kondisi anaknya, Om Bren berniat menghabisi Anthony. Namun seketika Om Bren terkejut karena tiba-tiba Anthony memegang tongkat baseball yang dialiri listrik. Dan dengan melihat itu membuat Om Bren menjadi takut. Anthony pun tetap melanjutkan serangannya, hingga membuat Om Bren kehilangan kesadaran. Saat ini, Thomas tersadar dan merasakan sakit pada punggungnya, karena zombie itu mencoba untuk memakannya. Dan Thomas pun meminta Anthony untuk menolongnya. Namun Anthony yang sudah sangat kesal terhadap Thomas, kemudian menendang tangan Thomas. Hal itu membuat Thomas marah dan ingin mengatakan sesuatu, namun itu terpotong oleh teriakannya, karena zombie itu mulai memakan Thomas hidup-hidup. Melihat pemandangan itu, Anthony hanya menampilkan ekspresi yang datar. Kemudian Anthony menusukkan tongkatnya ke tubuh Om Bren, sehingga membuatnya terbangun. Dan alangkah terkejutnya Om Bren ketika menyaksikan putranya dimangsa oleh zombie. Kemudian Om Bren meminta Anthony untuk menolong putranya. Namun, Anthony hanya akan menolong putranya dengan syarat Om Bren harus mengatakan kebenaran tentang insiden yang menimpa kedua orang tuanya. Mendengar hal itu membuat Om Bren terkejut dan bergumam, kenapa dia bicara seperti itu? Jangan-jangan dia sudah mengetahui masalah ini. Seketika Anthony menarik kerah baju milik Om Bren, kenapa kau hanya diam? Padahal putramu tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat ini. Namun Om Bren malah mengancam Anthony. Jika Anthony tidak menolong putranya, dia akan melaporkannya ke polisi. Namun tidak hanya itu, Om Bren mengatai Anthony dengan sebutan orang brengsek yang tidak tahu diri, sehingga membuat Anthony marah dan menampar wajah Om Bren. Kemudian terlihat zombie itu menggigit leher Thomas, sehingga membuat darahnya menyembur keluar. Saat ini Anthony mengatakan, secara tidak langsung kau menghabisi putramu sendiri, apakah kau tidak malu dengan dirimu? Karena terlampau emosi, Om Bren mengatakan semua kebenaran tentang insiden yang menimpa kedua orang tua Anthony, yang dimana hal itu merupakan perbuatannya. Saat mendengar semua itu, Anthony sedikit merasa lega, dan tanpa basa-basi lagi, Anthony melempar Om Bren ke arah zombie, dan membuatnya langsung dimangsa oleh zombie, sehingga Om Bren tewas mengenaskan. Namun tiba-tiba, zombie itu menyerang Anthony.
Seketika Anthony refleks langsung mengarahkan tongkat listrik itu pada zombie. Karena menerima serangan kejut seperti itu, membuat zombie itu berteriak keras. Dengan segera Anthony mengeluarkan belati dari ruang spasialnya. Dengan cepat, Anthony menusukkan belati itu tepat di kepala zombie. Kemudian Anthony mengambil sebuah kristal kecil yang dimana kristal itu memancarkan aura berwarna biru. Dan kristal itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak kecil. Kemudian, Anthony mengaktifkan kekuatan spasial miliknya dan menyimpan kotak itu ke dalam ruang spasial. Dijelaskan bahwa ukuran dan warna kristal akan berubah sesuai kategori, kekuatan, dan kemampuan target. Orang atau zombie dengan kemampuan elemen api, kristalnya akan berwarna merah. Dan orang atau zombie yang memiliki kemampuan elemen angin, kristalnya akan berwarna biru. Sedangkan orang dan zombie dengan kemampuan elemen ruang, kristalnya akan terlihat bening. Dan yang terakhir, kristal yang dulu pernah Anthony keluarkan dari kepala Frankie berwarna ungu pekat.